Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ustazah, kita masuk lagi melanjutkan pembelajaran kita tema 4, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Nah, kita mulai dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Mari kita lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, warga masyarakat di tempat tinggal Beni sedang bekerja bakti. Mereka bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga masyarakat ikut dalam kegiatan kerja bakti tersebut, termasuk Beni. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Dengan lingkungan sehat, warganya pun hidup sehat. Semua warga harus mengikuti kerja bakti karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, di sini ada kata kunci pada teks ini, ada kewajiban, ada tanggung jawab, dan ada hak. Nah, sekarang kita lihat dari kata kunci itu. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban, hak, dan tanggung jawab? Nah, kita akan bahas satu persatu. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya, membersihkan lingkungan dari sampah. Melestarikan lingkungan dapat dilakukan dengan melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Kemudian, menjaga kelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan memakai kendaraan ramah lingkungan. Nah, kemudian apa itu hak? Hak merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang bersangkutan. Contohnya, menikmati lingkungan bersih atau segar, bebas dari pencemaran lingkungan, memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh pemerintah. Nah, berikutnya, apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Kerja bakti yang dilakukan sekelompok warga masyarakat merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Apakah yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan? Kemudian, apakah akibat dari interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah interaksi sosial dapat menimbulkan persatuan dan juga perpecahan? Nah, mari kita lihat dari satu persatu. Nah, ini kita akan saksikan Upin dan Ipin. Nah, pasti anak ustazah sudah sering menyaksikan Upin dan Ipin. Nah, jenis interaksi sosial. Nah, di sini ada Upin dan Ipin sedang bicara, ada cikgu dan murid-murid, kemudian ada Upin dan Ipin dengan teman-temannya yang akan melaksanakan pertandingan. Nah, ini jenis interaksi sosialnya, yaitu kita lihat satu persatu. Upin dan Ipin merupakan interaksi antar individu, satu lawan satu. Nah, kemudian cikgu dengan murid-murid merupakan interaksi individu dengan kelompok, satu orang dengan banyak orang. Kemudian Upin dan Ipin akan lomba merupakan interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, itu merupakan interaksi manusia sosial. Nah, interaksi sosial yang mengarah ke persatuan. Di sini ada menjaga hubungan silaturahmi, seperti seseorang lagi menelpon orang lain. Nah, itu menjalin hubungan silaturahmi. Kemudian ada juga tadi
gambar kemerdekaan RI merayakan. Nah, kemudian interaksi sosial yang mengarah ke perpecahan. Nah, di sini ada tawuran, perkelahian atau tawuran. Nah, ini merupakan interaksi mengarah ke perpecahan atau perselisihan ya. Berikutnya, Ana Ustazah, kita lihat upaya masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya. Yang pertama, mencintai bahasa persatuan bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Mengembangkan dan mendalami bahasa daerah guna memperkaya nilai kebudayaan. Berikutnya, mengapresiasi segala bentuk kebudayaan bangsa Indonesia, bersikap, bertutur, berperilaku, dan bertindak sesuai adat istiadat dan tata tertib yang berlaku. Berikutnya, menjaga lingkungan yang ada, kemudian menuntut ilmu setinggi mungkin. Nah, inilah upaya masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya. Ya, nah, di dalam film Upin Ipin, Susanti selalu berbahasa Indonesia. Nah, kemudian kita akan bertemu dengan Jarjit. Pasti anak ustazah tahu Jarjit adalah ahli berpantun. Nah, berpantun bersama Jarjit. Jalan-jalan ke Yogyakarta, konon katanya kota pelajar. Susah payah belajar baca agar kelak menjadi pintar. Berikutnya kita lihat ciri-ciri pantun, yaitu pantun bersaja AB-AB, satu bait terdiri atas 4 baris, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ini juga sudah kita pelajari sebelumnya ya. Kemudian pantun itu terdiri atas 2 bagian. Bagian pertama merupakan sampiran, kata-kata dalam 2 baris pertama. Kemudian bagian isi merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat ya. Nah, baris pertama dan kedua adalah sampiran, baris ketiga dan keempat adalah isi. Pantun nasihat, kita lihat pantun nasihat merupakan pantun yang isinya berupa nasihat, amanat yang akan disampaikan. Biasanya berupa ajakan kebaikan atau menasihati sesuatu dan juga memahami hikmah yang ada pada isi pantun. Turun ke paya memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Jadi maknanya adalah setiap manusia hendaknya menyisakan waktu untuk berkumpul bersama warga kampung, berkumpul untuk membicarakan masalah bersama untuk mencapai mufakat. Nah, anak ustazah, itu pembelajaran kita pada PB3. Kita lanjutkan pada PB4. Nah, pada PB4 ini kita masih membahas dalam pembelajaran pantun. Nah, coba anak-anak ustazah perhatikan gambar berikut ini. Siti, Dayu, Beni, Edo, Lani, dan Udin teman satu kelompok. Mereka sedang mengerjakan tugas kelompok. Tugas yang dikerjakan membuat berbagai macam pantun, seperti pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Mereka bekerja sama dengan baik. Tidak ada satu anggota pun yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, di sini anak ustazah, kita perhatikan tanggung jawab setiap anggota kelompok adalah sebagai berikut. 1. Membantu ketua dalam menjalankan tugas. 2. Menaati peraturan yang telah ditentukan. Ketiga, selalu berusaha mengerjakan tugas kelompok yang sudah ditentukan dengan baik. Nah, anak ustazah, kita lihat jenis-jenis pantun. Nah, tadi ada dibilang
ada pantun kanak-kanak. Nah, contohnya jalan-jalan ke kota Blitar. Jangan lupa membeli sukun. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Lumba-lumba ikan pintar pandai bermain lingkaran api. Dari kecil hingga tumbuh besar harus taat abi dan umi. Nah, ini termasuk jenis pantun kanak-kanak. Nah, kemudian pantun kanak-kanak merupakan pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak yang menggambarkan makna sukacita. Nah, berikutnya jenis pantun berikutnya yaitu pantun muda. Padi kering karena dijemur, masukkan karung diikat tali. Jika kamu berbudi luhur, tentu tahu membalas budi. Indah nian burung kakak tua, terbang tinggi tanpa ragu. Telah lama tidak bersua, hati sedih karena rindu. Nah, ini merupakan jenis pantun muda. Nah, pantun muda merupakan pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara dan rumah tangga, perasaan kasih sayang, iba, iri, dan nasib. Nah, ini merupakan pantun muda. Berikutnya ada jenis pantun tua. Nah, contohnya tingkap papan kayu persegi, sampan sakat di pulau angsa, indah tampan karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Anak orang Tanjung Ampalu, senja hari pasang pelita, luka tangan oleh sembilu, luka hati karena kata. Nah, ini merupakan contoh jenis pantun tua. Pantun tua merupakan pantun mengenai orang tua, mengenai adat, budaya, agama, dan nasihat. Nah, Ana Ustazah, itulah jenis-jenis pantun, yaitu ada pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Nah, Ana Ustazah dapat mengulang pembelajaran ini, melihat kembali buku paketnya. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.